Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita akan lanjutkan pembacaan Kitabus Shiyam dari kitab As-Sahih Al-Bukhari, karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Yaqulu al-mu'allifu rahimahullah, babu ar-rayyani lis-sa'imin. Qala haddathana Khalid bin Mukhlad qala haddathana Sulaiman bin Bilal qala haddathani Abu Hazim an Sahl radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sa'imuna yawmal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum yuqalu ayna as-sa'imun fayaqumun la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum fa idza dakhalu ughliq falam yadkhul minhu ahadun. Qala haddatsana Ibrahim bin al-Munzir قال حدثني معن قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق الزوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها قال نعم وأرجو أن تكون منهم. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Bab yang selanjutnya adalah bab ar-rayyan lis-sha'im. Ar-rayyan adalah salah satu di antara nama-nama pintu surga yang diambil dari kata ar-ri. Artinya adalah diddul atash. Jadi penahan dahaga. Lis-sha'imin yang lam lil ikhtisas, artinya khusus spesial untuk orang-orang yang berpuasa. Jadi pintu rayyan khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Dalam hadis ini kita bacakan dua hadis ya. Hadis pertama ada seorang sahabat yang bernama Sahal, yang kedua Abu Hurairah. Kita akan bahas satu saja karena Abu Hurairah sudah dijelaskan pada halaqah sebelumnya. Sahal nama lengkapnya adalah Sahal bin Sa'din, seorang Ansar dari suku Khazraj. Nama asalnya adalah Hazan. Namanya Hazan, artinya sedih. Kemudian diganti oleh Rasulullah SAW menjadi Sahal. Banyak nama-nama sahabat yang diganti oleh Rasulullah, baik karena maknanya yang tidak baik seperti barusan Hazan, ada juga yang ada unsur kesyirikan seperti Abdul Syams dan lain-lain. Ini pelajaran juga bagi kita, kalau memang nama kita ada makna yang tidak baik, apalagi ada unsur kesyirikan, maka jangan ragu untuk diganti nama atau hijrah nama. Sahal ini adalah sahabat as-sighar. Artinya ketika Rasulullah SAW wafat, beliau masih belasan tahun usianya, dan termasuk sahabat yang terakhir meninggal di kota Madinah, yaitu pada tahun 91 Hijriah. Dalam hadis ini dikatakan inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sha'imuna yaumal qiyamah. Sesungguhnya di surga itu ada pintu yang disebut dengan ar-rayyan, di mana nanti orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat akan masuk dari pintu tersebut. Perkataan Rasulullah SAW inna fil jannati baban, bahwa sesungguhnya di surga itu ada satu pintu, ini merupakan indikasi akan adanya pintu-pintu yang lain. Artinya pintu surga itu tidak satu, tapi beberapa
beberapa pintu sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zumar ayat 73. Allah berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang bertakwa kepada Allah ketika masuk surga dengan ramai-ramai, berkelompok-kelompok. Kemudian ketika sudah sampai di pintu surga, wa futihat abwabuha, dikatakan abwabuha, bukan bab. Ya, sebagian ulama juga mengambil dalil dari sini bahwa pintu surga itu ada 8 pintu. Dari mana pengambilannya? Dari wawunya. Di dalam bahasa Arab, sebagian ulama ahli bahasa menyebutkan ada wawu tsamaniyah. Wawu di mana ketika hitungan 8 diatofkan memakai wawu tersebut. Ya. Salah satu penguatnya adalah ayat sebelumnya. Di ayat Zumar ayat 70, Allah mengatakan wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat. Ketika orang-orang kafir dipanggil, diseret ke neraka, ke pintu neraka, di sini dikatakan futihat, tidak memakai wawu karena pintu neraka itu adalah 7, ya. Dan di dalam Al-Qur'an banyak penguatnya. Beberapa syahid tentang wawu tsamaniyah, wawu yang menunjukkan angka 8 ini. Misalkan saja di dalam surah At-Taubah ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang-orang yang beriman yang akan masuk surga, di antaranya Allah mengatakan dalam Taubah 112, at-taibuna al-abiduna al-hamiduna as-saihuna ar-raki'una sajiduna amiruna bil ma'ruf. Kemudian yang ke-8 pakai wawu, wan nahuna anil munkar. Begitupun dalam surah Al-Kahfi dengan jelas dikatakan yaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajban bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa minhum, memakai waw. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwa di dalam bahasa Arab itu ada yang disebut dengan waw tsamaniyah. Terlepas daripada perselisihan ulama ada dan tidaknya, tapi walaupun misalkan mengatakan tidak ada waw tsamaniyah, tetap ya pintu surga itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, dalam riwayat Sahal bin Sa'ad dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fil jannati tsamaniyatu abwab. Jelas di surga itu ada 8 pintu. Fiha babun, di dalam surga ada satu pintu yang disebut Ar-Rayyan, yadkhulu minhu as-shaimun. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa pintu surga itu ada 8. Ini menggambarkan betapa rahmat rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, mempersiapkan untuk umatnya pintu surga lebih banyak daripada pintu neraka, ya. Kemudian yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak akan masuk kepada pintu Ar-Rayyan tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Yuqalu aina as-shaimun, mana orang-orang yang dulu di dunia banyak melakukan puasa, fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu. Maka berdirilah orang-orang yang disuruh, yaitu orang-orang yang ahli puasa di dunianya, kemudian masuk, ditutup pintunya dan tidak ada seorang yang bisa masuk ke pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Ibnu Battah mengambil faidah dari hadis ini. Dia mengatakan, menukil perkataan Al-Mihlab, bahwa afrodas sha'imina bihadzal bab liyusari'u ila ar-ri min atasi asyam fid dunya ikraman wa ikhtisasan, ya. Jadi dikhususkan pintu ini untuk orang-orang yang melakukan ibadah puasa supaya mereka bersegera menghilangkan rasa dahaga yang dulu mereka rasakan ketika berpuasa di dunia, bercapek-capek, berlelah-lelah. Bukan orang yang banyak berbuka, minum di siang hari, tapi dia tetap ya berpuasa, baik puasa wajibnya ataupun puasa sunnahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan mereka. Agar apa? Agar tidak macet, tidak ngantri masuk pintu surganya khusus, ya, dengan cepat.
sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususkan satu pintu di Masjid Nabawi untuk Abu Bakar As-Siddiq, di mana orang-orang tidak boleh masuk ke pintu itu kecuali Abu Bakar As-Siddiq, sebagai penghormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat tercintanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Hadis yang selanjutnya masih berkaitan, ini agak panjang sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anfaqa zaujaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah ya Abdullah hadza khair." Barang siapa yang berinfak zaujaini, ya, fi sabilillah, di jalan Allah, nudiya min abwabil jannah, dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga, ya Abdullah hadza khair, wahai Abdullah, ini adalah lebih baik daripada kehidupan dunia. Apa yang dimaksud dengan orang yang menginfakkan zaujain? Zaujain itu adalah sepasang harta. Hal ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Hud ayat 40 tentang ketika menceritakan Nabi Nuh alaihi salam, hatta idza jaa amruna wa farat tanur qul nahmil fiha min kullin zaujaini itsnain. Allah mengatakan ketika datang perintah kami kepada Nuh, ya, kemudian air telah meluap, kami mengatakan kepada Nuh, bawalah ke dalam bahtera tersebut masing-masing dari binatang itu dua pasang. Jadi zaujain itu adalah dua pasang harta, ya. Lebih jelas lagi dalam riwayat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anfaqa zaujaini min malihi," barang siapa yang menginfakkan sepasang hartanya, ya, ibtadarathu hajabatul jannah, maka para penjaga surga itu segera menyambut mereka. Kemudian Abu Dzar ditanya, apa yang dimaksud dengan zaujain? Sepasang harta. Kata Abu Dzar, kalau orang sahibu al-faras, kalau seorang yang memiliki kuda, artinya dia menginfakkan dua kudanya. Kalau dia sahibul ibil, orang yang mempunyai unta, maka dia menginfakkan dua untanya. Kalau dia sahibul ghanam, mempunyai kambing, maka dia menginfakkan dua kambingnya. Nah, apa yang dimaksudkan harus sepasang ini? Karena yang dimaksud, yang diminta oleh Rasulullah SAW dalam hadis adalah tikrar as-sadaqah, tikrarul infak, agar senantiasa berinfak, tidak berhenti, bukan hanya sekali saja. Orang yang sekali berinfak belum dikatakan seorang yang dermawan, ya. Maka orang yang dimudahkan memiliki harta, maka inilah pintu kebaikan yang harus dilakukan. Bagi kita yang tidak mempunyai harta yang banyak pun, jangan khawatir, jangan pernah menyepelekan barang sedikit untuk kita infakkan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham, ya, terkadang satu dirham itu bisa mengalahkan 100.000 dirham. Kata para ulama, mengapa satu dirham, orang yang berinfak satu dirham bisa mengalahkan orang yang berinfak 100.000 dirham? Bedanya sangat banyak. Ada dua pendekatan yang disampaikan ulama. Yang pertama, orang yang menginfakkan satu dirham itu dia hanya memiliki 2 dirham saja. Artinya orang yang hartanya terbatas. Ketika dia mempunyai 2 dirham, kemudian menginfakkan 1 dirhamnya, artinya dia telah berinfak dengan setengah hartanya. Sementara orang yang berinfak dengan 1.100 dirham atau lebih, mungkin itu adalah hanya sepersekiannya dari harta yang dimiliki. Ataupun pendekatan yang cukup bagus, jawaban dari salah satu syekh dalam daurah, yaitu Syekh Utsman Al-Khamis dari Kuwait, ketika beliau ditanya tentang hal ini, beliau menyatakan bahwa infak yang dimaksud dengan di sini adalah sesuai dan akurat, ya, seperti beliau menganalogikan, kalau ada orang yang mau mati, dia akan mati kalau tidak dikasih air satu aqua, kemudian dikasih satu air aqua, dia sembuh lagi, kemudian dikasih uang 1 juta, maka air yang satu aqua, air yang satu botol mineral itu, ya, lebih berharga daripada uang 1 juta, karena waktunya yang tepat. Oleh karena itu, ketika kita bersedekah pun harus tepat sesuai sasaran. Sehingga Rasulullah mengatakan, berbahagialah orang yang dimakan hartanya oleh orang-orang yang bertakwa. Maka ketika kita berinfak, lihatlah marotibnya, caranya, melihat orang yang lebih dekat dari kita. Ketika memang orang yang dekat dari kita yang miskin-miskin, saudara kita sudah tidak ada, maka lihatlah orang lain.
Jangan sampai saudara kita atau orang tetangga kita yang masih dekat saja belum merasakan nikmat daripada harta kita, kita sudah membeli orang-orang yang jauh dari kita. Artinya yang di sini adalah orang berinfak, orang yang pas-pasan, dan berinfak orang yang tepat sasaran. Kemudian dikatakan di sini, orang yang berinfak tersebut akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Faman kana min ahli shalah du'a min babis shalah. Barang siapa orang yang ahli salat, artinya rajin salatnya selain salat fardu, maka dia akan dipanggil dari pintu shalah. Kita tidak akan mengambil contoh Rasulullah ataupun para sahabat. Kita akan melihat yang kesininya, ya. Seperti misalkan Thabit Al-Banani, seorang sahabat dari Imam Malik, ya. Saking dekatnya Imam Malik pernah mengatakan kepada Thabit Al-Banani, wahai Thabit, apabila aku meninggal, maka tolong aku mandikan olehmu. Thabit ini adalah orang yang rajin sholat, tidaklah melewati masjid kecuali dia akan sholat. Sampai dia, salah satu doanya, beliau mengatakan, Allahumma ya Allah, in a'taita ahadan an yusalliya fi qabrihi fa'atin. Ya Allah, apabila engkau akan memberikan kepada seorang di kuburnya untuk sholat, maka berikanlah kesempatan itu untukku. Saking inginnya melakukan sholat, rindu kepada sholat, ya. Kemudian diceritakan juga Abdullah Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi, sahib Umdatil Ahkam, dikatakan sehari itu sampai sholat 300 rakaat. Bayangkan, ya. Bagi kita mungkin mustahil orang bisa sholat 300 rakaat, ataupun orang yang bisa dalam sehari mengkhatamkan Al-Quran. Kenapa? Kenapa mustahil? Karena kita belum mencobanya. Kalau para ulama telah mencoba dan telah membuktikannya. Kemudian, waman kana min ahlil jihad, barang siapa di ahli jihad maka dipanggil dari pintu jihad. Waman kana min ahli siyam du'a min babir rayyan, barang siapa yang berpuasa akan dipanggil dari pintu rayyan. Waman kana min ahli sadaqah du'a min babis sadaqah, orang yang datang dari pintu sedekah, orang yang ahli sedekah, maka dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Ini pintu-pintu ini adalah diperuntukkan untuk kita semua. Oleh karena itu, maka lihatlah potensi apa yang dimiliki oleh kita. Kalau kita adalah orang yang rajin sholat, maka rajinlah terus lakukan itu. Kalau kita adalah orang yang kuat untuk berpuasa, maka jagalah puasa kita. Kalau orang yang kita memang mampu bersedekah, maka lakukanlah itu. Karena masing-masing sesuai dengan porsinya, ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik. Imam Malik pernah disurati oleh teman-temannya. Para ulama dulu itu sifat wara, menjaga dirinya. Ketika Imam Malik sudah mulai terkenal, bahkan khalifah meminta kitab Al-Muwatta'nya untuk dijadikan kitab madhab resmi, Imam Malik menolaknya. Saking tenarnya para sahabatnya mengirim surat, wahai Imam Malik, sudahlah, Anda jangan menyampaikan ilmu lagi, karena ini lama-lama Anda akan terfitnah. Kemudian Imam Malik membalas suratnya, ya. Fatahallahu, Allah telah membuka, ya, alan nas bab shalah, bab shadaqah, bab yang lainnya. Wa fatahallahu alayya bab ta'limin nas da'ni wa ma fatahallahu alayya. Kata Imam Malik, kalau begitu tinggalkanlah aku dengan apa yang telah Allah berikan kepadaku untuk menyampaikan kebaikan. Oleh karena itu, masing-masing dari kita bisa menilai diri kita di mana kira-kira kebaikan yang bisa kita lakukan. Walaupun pada sebenarnya kita bisa melakukan semua kebaikan, ya, tapi tentunya setelah kewajiban untuk melakukan semua kebaikan itu bukan hal yang mudah. Oleh karena itu, lanjutan hadis ini, Abu Bakar mengatakan, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ibuku dan bapakku menjadi tebusan untukmu. Tidak ada lagi kekhawatiran yang dipikirkan oleh orang-orang yang dipanggil dari pintu-pintu surga itu, ya. Fahal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha, apakah ada orang yang akan dipanggil dari pintu-pintu tersebut? Qala na'am wa arju an takuna minhum, ya, dan aku berharap engkau adalah salah satu dari mereka. Kenapa Abu Bakar adalah termasuk insyaallah salah satu dari mereka? Karena dalam hadis lain Rasulullah pernah bertanya, man asbaha minkumul yawma sha'ima, siapa di antara kalian yang pagi ini berpuasa? Abu Bakar menjawab, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Man tabi'a minkumul yawma janazatan, siapa yang pada hari ini di antara kalian yang mengantarkan jenazah? Abu Bakar mengatakan, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Waman at'ama minkumul yawma miskina, siapa di antara kalian yang memberi makan kepada orang miskin pada hari ini? Saya Rasulullah. Waman 'ada minkumul yawma maridha, siapa pada hari ini yang telah
menjenguk orang, ana ya Rasulullah. Kata Rasulullah, majtama'na fimri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah berkumpul amalan-amalan ini kecuali dia termasuk ahli surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa dipanggil dari 8 pintu ini, paling tidak ya dari 1 pintu pun Masya Allah kita sudah termasuk orang-orang yang beruntung. Dikatakan 8 pintu, di sini baru ada pintu sholat, pintu zakah, pintu jihad, kemudian pintu puasa. Sisanya mana? Berapa lagi ini? Kata dalam syarahnya Imam Ibnu Hajar, sisanya lagi dalam riwayat yang lain, yaitu pintu al-kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas, yaitu pintu orang-orang yang bisa menahan amarah, kemudian orang-orang yang mudah untuk memaafkan orang lain. Pintu yang selanjutnya adalah pintu aiman, dan pintu yang ke-8 adalah pintu zikrullah sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang semangat melakukan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya, sehingga kita bisa mendapatkan salah satu pintu, baik itu pintu Rayyan dan pintu-pintu surga yang lainnya. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.